Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial dihebohkan dengan video ibu kos menggeruduk kamar kos yang dihuni oleh seseorang yang diduga mengidap hoarding disorder atau gangguan penimbunan. Di dalam kamar tersebut terdapat banyak sampah dan barang-barang tak berguna yang sengaja ditimbun oleh penyewa kos. Bahkan beberapa properti seperti kasur dan lemari tampak kotor hingga rusak. Video tersebut viral dan membuat warganet bertanya-tanya, mengapa si penyewa kos bisa berperilaku jorok seperti itu? Banyak yang mengaitkan perilaku tersebut dengan gangguan psikologis yang disebut hoarding disorder. Lalu, seperti apa sebenarnya ciri-ciri hoarding disorder pada seseorang? Simak penjelasannya di video ini. Mengumpulkan barang yang sudah tidak berguna. Mengutip dari National Health Survey, hoarding disorder berkaitan dengan beberapa gangguan mental yang menyerang penderita, di antaranya depresi, kecemasan, dan perasaan-perasaan sulit lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pengidap gangguan penimbunan biasanya mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau bernilai lalu menimbunnya secara berantakan. Selaras dengan yang dilansir Mind, aktivitas penimbunan bisa dikaitkan dengan pengalaman sulit dan perasaan yang menyakitkan. Ketika hal itu tidak bisa diungkapkan, dihadapi, atau diselesaikan, kegiatan menimbun barang dianggap sebagai alternatif untuk mengalihkan perhatian. Alhasil, secara tidak sadar, aktivitas tersebut menjadi kebiasaan dan perlahan menjadi gangguan mental yang disebut hoarding disorder. Penyebab pasti dari hoarding disorder belum sepenuhnya dipahami, namun beberapa faktor yang mungkin berperan antara lain ketakutan akan kehilangan. Orang-orang dengan hoarding disorder sering merasa cemas jika harus membuang barang, karena takut akan kehilangan sesuatu yang berharga atau membutuhkannya di masa depan. Perasaan bersalah. Mereka mungkin merasa bersalah jika membuang barang, terutama jika barang tersebut memiliki nilai sentimental atau diberikan oleh orang lain. Kesulitan membuat keputusan. Orang-orang dengan gangguan ini sering kesulitan dalam membuat keputusan, termasuk keputusan untuk membuang barang. Masalah persepsi. Mereka mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang nilai suatu barang dibandingkan orang lain. Misalnya, mereka mungkin melihat tumpukan koran bekas sebagai sumber informasi yang berharga. Kesulitan untuk menata barang. Ada kalanya ketika kita kesulitan menata barang, kita membiarkannya berserakan begitu saja. Hati-hati, kebiasaan tersebut ternyata berkaitan dengan hoarding disorder. Mengutip dari Cleveland Clinic, seseorang dengan hoarding disorder cenderung mengalami kesulitan dalam menata barang. Ia merasa kebingungan atau tidak tahu di mana ia harus meletakkan barang yang ia bawa ke rumah, entah barang yang masih bisa digunakan atau sebaliknya. Orang dengan hoarding disorder seringkali mengalami kesulitan menata barang karena beberapa alasan, di antaranya perasaan terikat secara emosional. Mereka merasa barang-barang tersebut memiliki nilai sentimental yang tinggi atau mengingatkan mereka pada masa lalu. Ketakutan akan kehilangan. Ada ketakutan yang mendalam untuk kehilangan sesuatu yang mungkin dibutuhkan di masa depan. Perfeksionisme. Mereka merasa kesulitan membuat keputusan tentang barang mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Gangguan persepsi. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menilai nilai sebenarnya dari suatu barang, atau kesulitan membayangkan hidup tanpa barang-barang tersebut. Rumah atau ruangan yang dihuni oleh penderita hoarding disorder seringkali penuh sesak dengan barang-barang, sehingga sulit untuk bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari. Mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Pengidap hoarding disorder kerap kali mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, terlebih jika hal itu berkaitan dengan barang-barang yang ada di dekatnya. Sebagaimana yang dilansir Mayo Clinic, seseorang dengan gangguan penimbunan mungkin akan merasa tertekan saat memikirkan untuk membuang atau menyimpan sebuah barang. Ketidakmampuan dalam mengambil keputusan tersebut dapat mempengaruhi pengidap hoarding disorder dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Akibatnya, ia akan merasa stres dan cemas sepanjang hari. Ini juga mempengaruhi hubungan atau interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Mengapa sulit mengambil keputusan? Di antaranya perasaan takut kehilangan. Penderita hoarding seringkali merasa takut kehilangan sesuatu yang berharga atau berguna di masa depan.
Mereka khawatir jika membuang suatu barang, mereka akan menyesalinya nanti. Perfeksionisme. Mereka ingin memastikan bahwa keputusan untuk membuang sesuatu sudah benar-benar tepat, sehingga seringkali terjebak dalam pertimbangan yang tak berujung. Ketidakpastian. Penderita hoarding seringkali merasa tidak yakin tentang masa depan, sehingga mereka cenderung menyimpan barang-barang sebagai jaminan keamanan. Keterikatan emosional. Barang-barang yang mereka kumpulkan seringkali memiliki makna emosional yang kuat, sehingga sulit untuk melepaskannya. Memiliki perasaan terikat terhadap barang. Seseorang dengan hoarding disorder memiliki perasaan yang terikat dengan barang. Mengutip dari headline, ia akan merasa sulit berpisah dengan barang-barang yang ia miliki, meskipun itu adalah barang-barang yang sudah tidak berguna atau menjadi sampah. Hal ini terjadi karena ia merasa bahwa barang-barang tersebut akan ia butuhkan suatu hari nanti. Padahal kenyataannya, ia sedang menumpuk sampah yang tidak berguna. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perasaan terikat yang begitu kuat pada barang antara lain, perasaan aman. Barang-barang yang mereka kumpulkan seringkali dianggap sebagai sumber keamanan dan kenyamanan. Mereka merasa bahwa dengan memiliki banyak barang, mereka akan merasa. Lalu, kenangan. Barang-barang seringkali dikaitkan dengan kenangan masa lalu. Membuang barang dianggap sama dengan membuang kenangan berharga. Kemudian, takut kehilangan. Penderita merasa takut kehilangan sesuatu yang berharga jika mereka membuang barang. Mereka khawatir akan menyesal di kemudian hari. Lalu, perfeksionisme. Mereka merasa kesulitan untuk membuat keputusan tentang barang mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Mereka takut membuat kesalahan dan membuang barang yang ternyata masih berguna. Lalu, masalah kontrol. Bagi beberapa orang, menimbun barang adalah cara untuk merasa memiliki kontrol atas lingkungan mereka. Memiliki hubungan buruk dengan teman atau keluarga. Memiliki riwayat hubungan buruk dengan teman atau keluarga bisa berakibat pada kesehatan mental. Sebab itu, penderita hoarding disorder mungkin memiliki hubungan yang tidak baik dengan teman atau keluarganya. Seperti yang dilansir NHS, beberapa faktor penyebab seseorang menderita hoarding disorder diantaranya tumbuh di lingkungan yang tidak terorganisir, memiliki masa kanak-kanak yang buruk, seperti kekurangan materi atau hubungan yang buruk dengan anggota keluarga lainnya. Memiliki riwayat keluarga yang juga memiliki hoarding disorder. Tumbuh di lingkungan yang berantakan dan tidak pernah diajarkan untuk memprioritaskan dan menyortir barang-barang tertentu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hoarding disorder bisa terjadi pada siapa saja. Untuk mencegahnya, bisa mulai dari diri sendiri dengan membiasakan hidup rapi dan bersih. Namun, apabila seseorang sudah memasuki fase gangguan penimbunan, segeralah temui psikolog, psikiater, atau dokter spesialis kejiwaan untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif.